Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kepada kita semua banyak kenikmatan, sehingga pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam forum ilmu yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahinya dan kita bisa mengambil manfaat darinya. Kita akan masuk ke pembahasan kisah Nabi Saleh alaihi salam. Nabi Saleh alaihi salam adalah seorang nabi yang mulia yang termasuk dari bangsa Arab, sebagaimana yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, bahwa Nabi SAW bersabda, wa arba'atun minal Arab, dan ada 4 nabi dari kalangan bangsa Arab. Yang pertama adalah Nabi Hud, yang kedua Nabi Syuaib, dan yang ketiga Nabi Saleh, dan yang keempat adalah wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana yang sudah kita bahas juga pada kesempatan yang lalu pada kisah kaum 'Ad, bahwa Tsamud, yaitu kaumnya Nabi Saleh, termasuk dari kategori Al-Arabul Ba'idah, orang Arab atau bangsa Arab yang sudah punah. Ya, sehingga bangsa Arab ini sudah tidak ada lagi. Jadi kaum Tsamud ini, sebagian ulama berpendapat bahwa mereka adalah keturunan dari kaum 'Ad. Ya, jadi kaum 'Ad itu yang sudah kita bahas. Bangsanya Nabi siapa? Nabi Hud alaihi salam. Sedangkan Tsamud itu bangsanya Nabi Saleh. Nah, sebagian ulama berpendapat bahwa Tsamud adalah keturunan dari 'Ad. Tsamud keturunan dari 'Ad. Jadi kaumnya Nabi Hud itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan angin yang sangat kencang, sebagaimana yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Di antara kaumnya Nabi Hud, di antara mereka ada yang masih beriman. Dan yang beriman ini kemudian memiliki keturunan, terlahirlah bangsa Tsamud. Ya. Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Najm ayat 50 mensifati kaum 'Ad, kaumnya Nabi Hud, dengan Adun al-ula. Adun al-ula, kaum 'Ad yang pertama. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa annahu ahlaka 'adanil ula, sesungguhnya Allah telah membinasakan kaum 'Ad yang pertama. Kemudian kata Allah, wa samuda fama abqa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga membinasakan kaum Tsamud. Tidak ada seorang pun yang ditinggalkan dalam keadaan hidup. Ya, sehingga maksudnya adalah bahwa di ayat 50 dan 51 surat An-Najm, Allah menyebutkan 'Ad yang pertama, kemudian menyebutkan Tsamud. Kata para ulama, ini menunjukkan bahwa Tsamud itu 'Ad yang kedua. Maksudnya keturunan dari bangsa 'Ad. Ya. Sebagian ulama juga mengatakan bahwa Tsamud itu bukan keturunan 'Ad, akan tapi mereka dua-duanya itu keturunan dari Iram. Iram dzatil imad dalam surat Al-Fajr. Iram yang memiliki bangunan-bangunan yang megah. Nah, siapa itu Iram? Iram itu adalah nenek moyang dari 'Ad dan Tsamud. Itu yang disebutkan oleh sebagian ulama. Taib, karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa 'Ad itu memiliki nasab 'Ad bin Iram bin Awad bin Sam bin Nuh. Ya, 'Ad itu anaknya Iram. Ya, sehingga sebagian ulama mengatakan bahwa Tsamud itu bukan keturunannya 'Ad, tapi dia keturunannya Iram. Ya, jadi 'Ad itu memiliki ayah Iram.
Ya, jadi Iram ini memiliki beberapa anak yang lain, diantaranya adalah Samud, ya, terlahir dari nasab Iram. Al-muhim intinya adalah bahwa Ad dan Samud itu memiliki keterikatan, ya, dan minimalnya mereka semua adalah bangsa Arab. Ya, mereka semua adalah bangsa Arab. Tayyib. Dan kalau kita melihat nasab Nabi Soleh, ya, yang disebutkan oleh para ulama, maka bisa kita lihat bahwa jarak antara Nabi Soleh dengan Nabi Hud itu sekitar 6 atau 7 generasi. Jarak antara Nabi Soleh dengan Nabi Hud itu sekitar 6 sampai 7 generasi. Ya, karena beliau adalah Soleh bin Ubaid bin Asif bin Kashih bin Ubaid bin Hadir bin Thamud. Ya, ada sekitar 6 atau 7 generasi antara Nabi Soleh dengan Nabi Hud. Adapun lokasi kaum Samud, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Fajr ayat 9, "Wa samudal ladzina jabu sakhra bil wad." Wa samudal ladzina jabu sakhra bil wad, dan kaum Samud yang memotong batu-batu besar di lembah. Ya. Sehingga dari ayat ini jika diperhatikan, maka posisi tempat tinggal kaum Samud adalah berada di lembah yang dikelilingi oleh pegunungan. Ya. Di dekat kota Madinah ada satu wilayah yang disebut dengan Diyar Samud. Diyar Samud, rumah bangsa Samud. Dia tepatnya terletak di kota Al-Ula. Kota Al-Ula itu sekitar 320 km dari kota Madinah, ya. Dan 320 kilometer di sana itu relatif lebih dekat daripada 320 meter di Indonesia, ya. Di Indonesia banyak macet, banyak jalannya kecil-kecil, tapi di sana jalannya besar-besar sehingga ditempuh dengan waktu yang nggak terlalu lama. Al-muhim intinya adalah letaknya kota Ula itu di sebelah utara kota Madinah. Nah, sebagian ulama mengatakan bahwa itu adalah tempatnya kaum Samud, ya, yang disebutkan dalam Al-Quran. Jadi kalau antum lihat, ya, foto-fotonya, atau mungkin diantara antum ada yang kesana, itu ada bangunan yang dipahat, gunung-gunung yang dipahat menjadi bangunan rumah, ya, sangat megah sekali seperti istana. Jadi gunung kemudian seakan-akan rumah, ya. Jadi mereka membuat rumah itu bukan seperti kita pakai batu-batuan disusun kemudian jadi rumah, tidak, tapi batu yang sangat besar yang ada di pegunungan itu dibuat menjadi rumah. Ini yang dilakukan oleh kaum Samud, ya. Dan itu terlihat di kota Al-Ula, ya, di Diyar Samud. Tayyib. Sehingga maksudnya adalah bahwa itu adalah lokasi dari pemukiman kaum Samud. Walaupun sebagian ulama mengatakan bahwa pemukimannya bukan di situ, ya, karena mereka melihat dari sisi sejarah dan lain sebagainya, mereka menyatakan bahwa itu bukan buatan orang-orang Samud, tapi itu baru dibuat sekitar beberapa ratus tahun belakangan. Al-muhim intinya adalah bahwa orang-orang dari kaum Samud ini mereka memiliki kekuatan, ya, dan memiliki ilmu dalam membuat rumah dari pegunungan. Ya, sebagaimana dalam surat Al-Fajr ayat 9 tadi, wa samudal ladzina jabu sakhra bil wad, dan kaum Samud yang memotong batu-batu besar di lembah. Ya. Dalam surat Al-Hijr ayat 80 sampai 82 Allah mengatakan, walaqad kadzdzaba ashabul hijril mursalin. Sungguh penduduk Al-Hijr telah mendustakan para rasul. Ya, penduduk Al-Hijr ini maksudnya adalah orang-orang Samud. Wa atainahum ayatina fakanu anha mu'ridin. Kami telah memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, akan tetapi mereka berpaling dan mengingkarinya. Wa kanu yanhituna minal jibali buyutan aminin. Kata Allah, dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung batu yang mereka jadikan tempat tinggal yang aman.
Luar biasa ya. Ya, luar biasa ya kawan. Jadi mereka menjadikan gunung itu sebagai rumah mereka. Itu bisa lihat ini dalam surat Al-Hijr ayat 80 sampai 82. Nabi Saleh alaihi salam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Samud. Dalam surat Hud ayat 61 Allah berfirman, "Wa ila Samud akhahum salihah." Dan kepada Samud kami mengutus saudara mereka Saleh. Kami mengutus saudara mereka Saleh. Maksudnya adalah bahwa Nabi Saleh itu bagian dari bangsa Samud. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Saleh mengatakan kepada kaumnya, antum perhatikan di sini ikhwan. Allah Subhanahu wa taala sedang menceritakan bagaimana Nabi Saleh berdakwah kepada kaumnya. Kita yakin bahwa yang dicantumkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu pasti sesuatu yang paling penting. Faham antum ya? Makanya kita dapatkan dari rentetan kisah para nabi dan rasul, tidak semuanya diceritakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rusulan qad qasasnahum 'alaika wa rusulan lam naqsushum 'alaik." Wahai Muhammad, ada rasul-rasul yang kami kisahkan kepadamu. Dan ada rasul-rasul yang tidak kami kisahkan kepadamu. Ini menunjukkan bahwa kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu hanya segelintir kisah saja. Betul-betul yang penting, yang menjadi sebuah hidayah, yang bermanfaat kepada kita, itu yang Allah Subhanahu wa taala cantumkan. Dan ini juga alasan mengapa kemudian terkadang kita tidak mendapatkan detail dari setiap cerita. Ya seperti Nabi Hud misalnya, pada pertemuan yang lalu, kita nggak mendapatkan bagaimana kisah wafatnya Nabi Hud misalnya. Atau Nabi Nuh pun demikian. Ya nggak ada penjelasan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Faham antum? Walaupun terkadang detail-detail itu dikisahkan oleh riwayat-riwayat Israiliyat, ya, yang diambil dari orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, itu ada kisah-kisah detailnya, akan tapi dalam Al-Quran dan Sunnah tidak dikisahkan. Kemudian juga seperti apa misalnya Nabi-Nabi Hud, mereka beranjak dewasa, dilahirkan di mana, dan seterusnya. Terkadang banyak detail-detail yang tidak disebutkan. Intinya adalah, yang ingin Anda sampaikan, bahwa ketika Allah menyebutkan satu kisah, atau satu potongan apa yang dilakukan oleh para nabi dan rasul, yakinlah bahwa itu yang terpenting yang Allah Subhanahu wa taala ingin kita ambil pelajaran darinya. Nah, dalam surat Hud ayat 61, Allah mengisahkan kepada kita bagaimana Nabi Hud itu menyeru kaumnya. Bagaimana Nabi Saleh menyeru kaumnya. Bagaimana Nabi Saleh berdakwah kepada kaumnya. Apa yang beliau sampaikan? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ila Samud akhahum salihah." Dan kepada Samud kami utus saudara mereka Saleh. Qala ya qaumi, wahai kaumku, u'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, beribadahlah kalian kepada Allah, sembahlah Allah, sesungguhnya tidak ada sesembahan selain Allah. Anda perhatikan di sini, apa inti dari dakwah Nabi Saleh? Dakwah kepada tauhid. Dan ini yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan ketika Allah menyebutkan para nabi dan rasul. Semuanya dakwah tauhid. Semuanya menyeru kepada Allah supaya hanya Allah dijadikan satu-satunya Tuhan yang disembah. Malakum min ilahin ghairuh. Tidak ada sesembahan selain Allah. Sehingga dakwah yang benar adalah dakwah kepada tauhid. Dakwah yang benar adalah dakwah yang menjelaskan tentang kesyirikan. Dakwah yang benar, amar ma'ruf dan nahi mungkar yang benar adalah ketika seseorang mengajak manusia menyembah hanya kepada Allah. Nahi mungkar yang benar adalah ketika seorang da'i mengajak manusia untuk menjauhkan segala sesuatu yang bisa menjerumuskan mereka kepada kesyirikan. Ikhwan, gak ada yang lebih penting daripada tauhid. Kita gak dapatkan Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah Nabi Saleh bahwa dia berdakwah kepada akhlak yang baik, walaupun akhlak yang baik adalah dakwah yang benar. Kita tidak dapatkan rincian amal soleh, ya, rincian syariat agama yang disebutkan
oleh Nabi Soleh kepada kaumnya, dan kita yakin Nabi Soleh nggak akan meninggalkan perkara yang baik kecuali akan disampaikan. Tapi yang Allah sebut di dalam Al-Quran tentang dakwahnya Nabi Soleh adalah tauhid. Kenapa yang lain nggak disebut? Karena tauhid lebih penting daripada yang lain, ya ikhwan. Sehingga kita bersedih ya ketika kita melihat sebagian orang semangat untuk berdakwah, tapi ternyata tidak pernah menyampaikan tentang tauhid, atau nggak pernah memperingati manusia tentang bahaya kesyirikan. Ya akhi, kunci surga adalah tauhid. Dan orang yang terjerumus dalam kesyirikan satu kali saja, dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka, kekal di dalamnya, nggak akan keluar selama-lamanya. Sehingga seorang dai yang memiliki rahmat, yang memiliki kasih sayang kepada masyarakat, kepada umat, dia akan gigih dalam mendakwahkan tauhid. Dia akan bersemangat untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa ini kesyirikan. Jangan sampai kita terjerumus dalam dosa yang satu ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sesungguhnya barang siapa yang terjerumus dalam kesyirikan, maka Allah haramkan baginya surga. Tempat kembalinya adalah neraka dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Apa maksud zalim di sini? Berbuat syirik. Allah mengatakan dalam surat Luqman, "Inna syirka la zulmun 'azim." Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua kecuali agar kita mentauhidkan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Al-Imam Al-Bukhari dalam Sahih Bukhari mengatakan maksud dari illa liya'budun, kecuali beribadah kepadaku, maksudnya adalah mentauhidkanku. Tauhid ya ikhwan segala-galanya. Nggak ada yang lebih penting daripada tauhid, nggak ada. Sama sekali dalam kehidupan ini. Apalagi dalam berdakwah. Ketika kita mau mendakwahi keluarga kita, mulai dari tauhid. Tauhid, Ustadz, keluarga Anda masih ada yang ngerokok. Lihat, dia merokok, kemudian menyembah selain Allah. Dia merokok, kemudian dia suka datang ke dukun. Dia merokok, suka berdoa kepada selain Allah. Mana yang antum ingkari duluan? Rokoknya atau perbuatan syiriknya? Syiriknya. Bukan berarti kita menyepelekan maksiat, akan tapi ini maksiat yang lebih besar yang harus dibersihkan. Dan Nabi SAW sangat berhati-hati agar umatnya tidak terjerumus dalam kesyirikan, sehingga celah-celah kesyirikan ditutup oleh Rasulullah SAW. Sehingga ini adalah hakikat dari dakwah para nabi dan rasul. Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya para nabi dan rasul mereka adalah saudara-saudara dari ibu yang berbeda, dan ayah mereka adalah satu. Apa maksud hadis ini? Kata para ulama, para nabi dan rasul itu mereka memiliki syariat-syariat yang berbeda-beda. Kita punya syariat puasa, nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad juga ada syariat puasa, tapi berbeda rinciannya. Syariat kita, kalau kita mau bertaubat, caranya gimana? Kita berdoa kepada Allah, minta maaf kepada Allah, minta ampun kepada Allah, mengakui kesalahan kita kepada Allah, taubat kita diterima. Praktek taubat di Bani Israel, kaumnya Nabi Musa, adalah dengan saling membunuh. Orang yang terbunuh, dia diterima taubatnya. Kata Allah dalam surat Al-Baqarah, "Faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum fataba 'alaikum." Bunuhlah diri kalian, sesungguhnya itu lebih baik bagi kalian apa yang kalian lakukan untuk Tuhan kalian. Sehingga rincian dari syariat itu berbeda-beda. Akan tetapi inti dari agama seluruhnya sama. Apa inti dari agama? Tauhid. Menyembah Allah dan menjauhi kesyirikan. Sehingga ini yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Quran tentang dakwahnya Nabi Saleh alaihi salam. Dan Samud ya ikhwan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak kenikmatan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak kenikmatan kepada kaum Ad.
nenek moyang mereka. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Saleh untuk mengingatkan Tsamud tentang nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Sehingga Nabi Saleh mengatakan kepada mereka, huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruhu thumma tubu ilaihi inna rabbi qaribun mujib. Sesungguhnya Allah yang menciptakan kalian dari tanah dan menjadikan kalian sebagai makhluk yang memakmurkan bumi, maka mohonlah ampunan kepadanya dan bertaubatlah kepada Allah, sesungguhnya Tuhanku sangat dekat dan memperkenankan doa hambanya. Ya, diingatkan oleh Nabi Saleh tentang kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Kemudian juga dalam ayat lain, surat Al-A'raf ayat 74, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkuru idz ja'alakum khulafa'a min ba'di 'adin." Dan ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kalian sebagai penguasa setelah kaum 'Ad. Kaum 'Ad yang sudah dibinasakan oleh Allah, mereka dahulu yang menguasai bumi, sekarang digantikan oleh kaum Tsamud. Wa bawwa'akum fil ardi tattakhiduna min suhuliha qusura wa tanhituna al-jibala buyuta fadhkuru ala Allahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, dan kalian dapat mendirikan istana-istana di tanah-tanah yang datar serta memahat gunung-gunung untuk dijadikan rumah, maka ingatlah nikmat-nikmat Allah dan janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi. Ya. Ini diantara kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka, bahwa Allah memberikan kepada mereka ilmu, kekuatan, kemampuan untuk membuat rumah di gunung-gunung. Ya. Taib. Kemudian Nabi Saleh alaihi salam juga memberikan peringatan kepada mereka. Ya, memberikan peringatan. Oleh karena itu kata beliau, wala ta'tsaw fil ardi mufsidin, dan janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi. Ya, janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi. Akan tetapi seperti biasa, orang-orang kafir, orang-orang yang berpaling dari Allah, tidak mau beriman, mereka dengan mudah menolak dakwah Nabi Saleh. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qamar, kadzdzabat Tsamud bin nuzur. Kaum Tsamud telah mendustakan para pembawa peringatan. Antum lihat di sini ya. Dalam surat Al-Qamar ayat 23, kata Allah, kadzdzabat Tsamud bin nuzur. Kaum Tsamud telah mendustakan nuzur. Nuzur itu jamak dari nadhir. Nadhir artinya orang yang memberi peringatan. Tapi di sini Allah menyebutkan bentuk jamak. Ya, bahwa kaum Tsamud telah mendustakan para pemberi peringatan. Padahal yang diutus kepada kaum Tsamud siapa? Hanya Nabi Saleh alaihi salam. Tapi kenapa di sini Allah mengatakan bahwa mereka mendustakan para pemberi peringatan? Kemudian juga di surat Al-Hijr ayat 80, Allah mengatakan, walaqad kadzdzaba ashabul hijril mursalin. Sungguh penduduk Al-Hijr, maksudnya kaum Tsamud, telah mendustakan para rasul. Telah mendustakan para rasul. Padahal sekali lagi Tsamud didakwahi oleh siapa? Nabi Saleh cuman sendiri. Para ulama mengatakan maksudnya adalah karena ketika seseorang itu kufur kepada satu nabi, maka dia dianggap kufur kepada seluruh nabi. Ketika seseorang itu mendustakan satu nabi saja, maka dia dianggap telah mendustakan seluruh nabi dan rasul. Kenapa demikian? Sebagaimana yang tadi kita sebutkan, karena ajaran para nabi dan rasul itu semuanya satu, sama. Mereka semuanya menyeru kepada Allah, menyeru kepada tauhid, dan memberikan peringatan kepada kesyirikan. Ya, sehingga di sini Allah mengatakan kadzdzabat Tsamud bin nuzur. Kaum Tsamud telah mendustakan para pembawa peringatan.
Padahal yang mendakwahi mereka hanya Nabi Soleh. Itu karena ketika seorang itu mendustakan satu Rasul saja, maka dia dianggap telah mendustakan seluruh para Nabi dan Rasul. Ya. Maka seperti biasa ya, mereka menuduh Nabi Soleh dengan tuduhan-tuduhan yang dituduhkan oleh nabi-nabi yang lain. Ya, mereka mengatakan innama anta minal musahharin, sesungguhnya engkau ini adalah orang yang terkena kutukan sihir. Kemudian mereka juga mengatakan bahwa Nabi Soleh adalah pendusta. Kata mereka, aulqiya dzikru alaihi min bainina bal huwa kadzdzabun asyir. Bagaimana mungkin wahyu itu diturunkan kepadanya, maksudnya kepada Soleh, dan bukan kepada kami. Bal huwa kadzdzabun asyir. Ya, sesungguhnya Soleh itu adalah orang yang sangat pendusta dan sombong. Ya. Al-muhim dituduh dengan tuduhan yang macam-macam. Sampai di antara tuduhan yang disebutkan oleh mereka adalah bahwa Nabi Soleh adalah seseorang yang berharap untuk menjadi pimpinan di antara mereka. Ya. Jadi Nabi Soleh sebenarnya ingin menjadi orang yang paling terhormat, jadi orang kaya di antara mereka. Akan tapi ternyata Nabi Soleh ini nggak punya cukup uang untuk menjadi orang yang memimpin mereka, sehingga Nabi Soleh pun mengaku bahwa dia adalah seorang nabi. Ya, ini tuduhan dari kaum Tsamud kepada Nabi Soleh. Ya, dan Nabi Soleh, ya ikhwan, yang menarik adalah bahwa Nabi Soleh sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul, sebelum mendakwahkan mereka kepada kebaikan, kepada kebenaran, kepada tauhid, Nabi Soleh adalah seseorang yang terkenal dengan amanahnya. Nabi Soleh adalah orang yang terkenal dengan amanahnya, dengan wibawanya, dengan budi pekertinya, sehingga beliau sangat dihormati oleh kaum Tsamud. Nah, ini sama persis dengan kisah Nabi Muhammad SAW, bahwa Nabi Muhammad SAW sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul, beliau adalah orang yang paling terpercaya. Ya, bahkan beliau dinamakan dengan Al-Amin, orang yang terpercaya. Sehingga banyak orang-orang kafir Quraisy, orang-orang penduduk Makkah yang menitipkan harta-harta mereka, barang-barang yang berharga bagi mereka kepada Nabi Muhammad. Karena mereka yakin bahwa Nabi Muhammad akan menjaga barang mereka dengan baik. Ya, bahkan ketika Nabi SAW hijrah dari Makkah ke Madinah, Nabi SAW menitipkan barang-barang orang-orang yang menitipkan kepada Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib agar dikembalikan kepada mereka. Antum bayangkan, ini posisinya diusir dari Makkah, tapi masih ada barang-barang dan harta-harta yang dititipkan kepada beliau. Ya, karena saking Nabi SAW adalah orang yang jujur, orang yang terkenal dengan budi pekerti yang baik, akhlak yang mulia. Nah, begitu juga Nabi Soleh. Nabi Soleh sebelum diutus menjadi Nabi dan Rasul, sebelum berdakwah, dicintai oleh masyarakat. Dicintai oleh masyarakat. Tapi ketika dia berdakwah, berubah tiba-tiba. Dan itulah akidah, ya kawan. Itulah akidah, itulah tauhid. Ya. Sehingga memberikan peringatan, ya kata para ulama, memberikan peringatan itu lebih berat daripada mengajak kepada kebaikan. Kita mengajak orang kepada kebaikan, orang senang. Kita ajak ke masjid, orang senang. Kita ajak baca Quran, orang senang. Tapi ketika ada seseorang melakukan praktek yang salah, seseorang minum khamr, antum larang, dia nggak bakal suka. Ada orang punya kebiasaan untuk melakukan sebuah dosa, untuk melakukan sebuah pelanggaran syariat, antum larang, itu sulit bagi dia. Tapi mengajak kepada kebaikan relatif lebih mudah. Nah, sehingga Nabi Muhammad SAW adalah orang yang mulia, orang yang baik, dipercaya oleh penduduk Makkah, tapi ketika memperingatkan mereka untuk tidak berbuat syirik, dibenci, dimusuhi, ya, bahkan diusir dari Makkah. Begitu juga Nabi Soleh alaihissalam. Beliau tadinya dicintai oleh masyarakat, tapi ketika berdakwah, maka dia nggak lagi disukai. Allah berfirman, ya, tentang apa yang dikatakan oleh kaum Tsamud kepada Nabi Soleh, ya Salihu qad kunta fina marjuwan qabla hadha. Wahai Soleh, sebenarnya kamu
dahulunya adalah orang yang sangat berpotensi untuk memimpin kami. Maksudnya mereka suka kepada Nabi Soleh, sangat cinta sekali kepada Nabi Soleh. Tapi ternyata ketika dakwahnya itu menyelisihi apa yang menjadi kebiasaan mereka, yang menjadi keyakinan mereka, Nabi Soleh pun dibenci oleh kaum Tsamud. Ya, mereka juga mengatakan abasyaram minna wahidan nattabi'uhu inna idzan lafi dhalalin wa su'ur. Bagaimana mungkin kami akan mengikuti seorang manusia dari kalangan kami sendiri? Sungguh kalau kami mengikuti orang ini, maksudnya Nabi Soleh, kami benar-benar dalam keadaan sesat dan gila. Ya. Sehingga yang mengikuti Nabi Soleh itu sedikit. Ya, yang mengikuti Nabi Soleh itu sedikit. Dan yang sedikit ini adalah orang-orang dari kalangan orang-orang yang miskin. Orang-orang yang miskin. Dalam surat Al-A'raf ayat 75 sampai 76, ya, Allah menceritakan tentang hal ini. Qala al-mala'ul ladzina istakbaru min qaumihi lil ladzina istud'ifu liman amana minhum ata'lamuna anna salihan mursalun min rabbih qalu inna bima ursila bihi mu'minun. Para tokoh dari kaum Tsamud mengatakan kepada kalangan yang lemah yang telah beriman. Apa kata mereka? Tahukah kalian bahwa Saleh diutus menjadi rasul oleh Tuhannya? Apakah kalian yakin bahwa dia diutus oleh Tuhannya? Maka orang-orang yang miskin ini yang ikut kepada Nabi Saleh mengatakan, inna bima ursila bihi mu'minun. Sesungguhnya kami beriman dengan apa yang dibawa oleh beliau. Qala alladzina istakbaru inna billadzi amantum bihi kafirun. Tokoh-tokoh itu mengatakan, sesungguhnya kami mengingkari kufur kepada apa yang kalian beriman terhadapnya. Ya. Sehingga inilah fenomena di setiap nabi dan setiap rasul. Ya, bahwa orang-orang yang mudah untuk menerima dakwah, orang-orang yang mudah untuk menerima keimanan, kebenaran adalah orang-orang yang miskin. Orang-orang yang bukan termasuk tokoh di tengah-tengah masyarakat. Dan inilah fitnah dari sebuah jabatan, ya, sebuah kedudukan. Orang yang sudah terbiasa dengan kedudukan, jabatan, dia biasa nyuruh-nyuruh orang, dia biasa punya bawahan. Ketika ada dakwah datang kepadanya, dia terbiasa untuk memerintah, bukan diperintah. Faham antum? Dia terbiasa untuk dipatuhi oleh orang lain. Tapi sekarang dia harus patuh kepada yang hak, dan itu berat bagi sebagian orang. Dan ternyata ini yang terjadi kepada kaum Tsamud. Jadi para tokoh di kaum Tsamud, mereka tahu kebenaran Nabi Soleh, tapi karena mereka sudah terbiasa memimpin, gimana? Dan ini yang terjadi kepada Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf. Mereka, ya ikhwan, orang-orang kafir Quraisy. Abu Jahal contohnya, dia yakin bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul. Abu Jahal pernah ditanya oleh seseorang, ya, apakah engkau yakin bahwa Muhammad itu bukan Nabi? Jadi Abu Jahal ini keburukannya luar biasa, ya kawan. Dia yang menyiksa sahabat-sahabat Nabi, ya, dia yang mengganggu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, menjegal dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terus. Gangguan demi gangguan ini dilancarkan oleh Abu Jahal. Sampai ketika Abu Jahal wafat, apa kata Nabi SAW? Abu Jahal Fir'aun hadhil ummah. Abu Jahal adalah Fir'aunnya umat ini. Kalau Nabi Musa itu punya Fir'aun, Fir'aunnya umat Nabi Muhammad adalah Abu Jahal. Kurang ajarnya luar biasa. Ditanya sama temannya, kamu yakin Muhammad ini bukan Nabi? Apa kata Abu Jahal? Demi Allah, aku yakin bahwa beliau, Muhammad, adalah Rasul yang diutus oleh Allah. Akan tetapi, kita di Quraisy itu memiliki keluarga-keluarga besar. Ada keluarga Hashim, keluarganya Rasulullah. Ada keluarga Bani Makhzum, keluarganya siapa? Abu Jahal. Setiap kali mereka memberikan makan kepada masyarakat, kita memberikan makan. Setiap kali mereka memberikan minum kepada orang-orang yang datang di Makkah, kita memberikan minum. Kulla kafara sayrihan, kata Abu Jahal. Sesungguhnya kami itu bagaikan dua kuda yang sedang berpacu. Dua kuda yang saling berpacu, yang
kejar-kejaran antara satu dengan yang lainnya. Kemudian kita sedang berusaha untuk menyaingi mereka, mereka berusaha untuk menyaingi kita, tiba-tiba mereka mengatakan bahwa di antara kita ada nabi. Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita tunduk kepada mereka berarti kita kalah. Lihat antum. Ini mindset dari orang-orang yang biasa punya jabatan, punya kedudukan, susah dia menerima kebaikan. Tapi alhamdulillah kita gak punya jabatan, gak punya kedudukan. Paling maksimal kita jadi ketua RT, ketua RW. Wah gak masalah ya. Diganti sama orang juga kita ridho. Ada yang hak kita ikuti. Oh ternyata amalan kita kesyirikan. Amalan kita adalah sebuah maksiat. Kita tinggalkan dengan mudah. Kita gak punya orang-orang yang ngikutin kita. Lebih mudah. Sehingga subhanallah popularitas, ya, jabatan, kedudukan itu menjadikan seseorang sulit untuk menerima hidayah. Menjadikan seseorang sulit untuk menerima hidayah. Makanya kita sangat mengapresiasi sekali ya ketika ada seorang tokoh yang dia bisa untuk berubah haluan. Yang tadinya suka bermaksiat kemudian dia berubah menjadi lebih baik. Ya. Atau dia punya satu pemikiran yang dia usung, kemudian dia punya pengikut dalam pemikiran tersebut, kemudian dia berani untuk berubah karena dia melihat ini adalah kemungkaran sehingga harus ditinggalkan. Kita sangat mengapresiasi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga orang-orang yang seperti itu. Sehingga maksudnya adalah bahwa ini tipikal dari orang-orang yang punya jabatan dan kedudukan. Ya. Dan kita tahu bahwa dakwah ya ikhwan itu sesuatu yang sangat sederhana, yang sangat simpel. Ya, buku yang dibaca, ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan, hadis-hadis yang dijelaskan di majelis, siapapun bisa hadir. Tapi orang-orang yang punya kedudukan, orang-orang yang biasa menjadi tokoh, dia biasa hadir di satu forum itu dengan undangan, nggak kayak antum, nggak kayak kita. Kita hadir, ada masjid, ada kajian, kita hadir. Tapi orang yang biasa dia punya kedudukan, mana mau hadir? Mungkin dia perlu undangan, perlu. Oleh karena itu di antara metode yang baik dalam berdakwah juga kita perlu membedakan dalam tanda kutip ya ketika orang itu adalah seorang tokoh ya kita perlakukan dia sebagai tokoh, nggak masalah. Nabi SAW ketika kirim surat kepada Raja Romawi, Nabi SAW mengatakan ila azimir Rum, untuk azim, apa artinya azim? Pemuka, orang yang hebat di Romawi. Apakah dia betul-betul hebat? Ini orang kafir, pemuka dari orang-orang kafir, tapi Nabi SAW mengatakan azim. Nabi mendudukkan orang ini dengan sesuai porsinya. Dia adalah orang yang memiliki kedudukan. Nabi kirim surat dengan kata-kata yang menghormati orang tersebut. Dan ini nggak masalah. Sehingga maksudnya adalah yang ingin Anda sampaikan bahwa pengikut Nabi SAW itu sedikit dan mereka adalah dari kalangan orang-orang fakir miskin. Dan begitu juga Rasulullah SAW ya, Bilal bin Rabah, seorang budak, Suhaib Ar-Rumi, seorang yang disiksa oleh orang-orang Makkah. Ya al-muhim orang-orang biasa. Jadi bersyukur kita kalau jadi orang-orang biasa aja ya. Gak terkenal, jabatan gak tinggi-tinggi amat. Berharap, tapi gak kesampaian. Ternyata itu ada kebaikan di situ. Alhamdulillah. Ya. Sehingga ini yang dikatakan oleh Samud kepada Nabi Saleh untuk menolak dakwah beliau. Dan juga diantara alasan kenapa mereka tidak mau mengikuti Nabi Saleh adalah karena mereka berdalih dengan tradisi nenek moyang mereka. Dan ini juga salah satu dari mawani'ul hidayah, hal-hal yang bisa menjadikan seseorang itu nggak dapat hidayah. Di antaranya apa? Berdalil dengan tradisi nenek moyang. Dalam surat Hud ayat 62 Allah bercerita tentang apa yang dikatakan oleh Samud kepada Nabi Saleh. Kata mereka, atanhana an na'budu ma ya'budu aba'una wa innana lafi syakkim mimma tad'una ilaihi murib. Apakah engkau melarang kami untuk menyembah sesembahan nenek moyang kami? Sungguh kami benar-benar meragukan agama yang engkau serukan kepada kami. Lihat, mereka ragu kepada dakwahnya Nabi Saleh. Sebabnya apa? Karena menyelisihi tradisi nenek moyang. Ini bahaya ya ikhwan. Ketika kita mau menilai satu ajaran, satu dakwah, satu akidah, satu amalan, ketika kita mau menilai apakah benar atau tidak, maka kita nilai dari apa? Dari dasarnya.
Apakah benar bersumber dari Al-Quran? Apakah Nabi SAW memerintahkan untuk melakukan hal tersebut? Ya, dan ini butuh ilmu, itulah pentingnya kita belajar. Ya, makanya kita harus tahu apakah bersumber dari Al-Quran dan Sunnah atau tidak. Nabi SAW menginginkannya atau tidak. Ya, bukan kemudian kita lihat dari perspektif kebiasaan masyarakat. Ya, kebiasaan masyarakat banyak yang baik, banyak yang baik, dan yang baik-baik ini harus dijaga dan kita lakukan. Sebagaimana Nabi SAW di zaman jahiliyah sebelum datangnya Islam, orang-orang jahiliyah menghormati tamu, mereka memuliakan tetangga. Kalau ada orang yang disakiti, mereka berusaha untuk menolong orang tersebut. Nah, hal-hal yang semacam ini yang menjadi kebiasaan masyarakat dan itu adalah sebuah kebaikan, kita harus ikut serta melakukannya, mengajak manusia untuk melestarikan budaya tersebut. Di zaman jahiliyah ada satu perkumpulan yang disebut Hilful Fudul. Perkumpulan yang disebut dengan Hilful Fudul. Jadi ada orang dari luar Makkah datang ke Makkah membawa barang dagangan. Kemudian barangnya ini diambil oleh salah satu saudagar di Makkah. Diambil barangnya, maksudnya mau dibeli, ternyata nggak dibayar. Nggak dibayar dengan waktu yang lama. Sampai akhirnya orang ini naik ke atas bukit Sofa, kemudian berteriak kepada penduduk Makkah untuk meminta pertolongan. Karena dia dizalimi oleh salah satu saudagar kaya yang ada di Makkah. Kata Nabi SAW, waktu itu Nabi SAW masih belasan tahun umurnya. Nabi SAW masih sangat muda. Dan orang-orang Quraisy mengumpulkan ya pemuka-pemuka Quraisy untuk menolong orang yang dizalimi tersebut. Akhirnya dibuatlah satu perkumpulan yang disebut dengan Hilful Fudul. Nabi mengatakan setelah beliau menjadi Nabi dan Rasul, jika aku dipanggil sekarang untuk menghadiri majlis yang seperti itu, aku akan ikut hadir. Paham antum? Padahal di situ ada orang-orang jahiliyah. Ya, akan tetapi maksudnya adalah ketika amalannya adalah amalan yang baik, ya, kebiasaan yang baik, maka ini disetujui oleh Islam, direstui oleh Islam. Tapi yang jadi masalah adalah ketika tradisi tersebut menyalahi Islam, menyelisihi ajaran agama yang benar. Maka yang seperti ini kita nggak bisa merubah agama, kemudian kita jadikan tradisi sebagai sesuatu yang lebih daripada agama. Nggak bisa. Dengan penuh rasa hormat kita kepada tradisi tersebut. Tapi kalau itu adalah sebuah maksiat atau apalagi kesyirikan waliyadzubillah, maka itu harus tidak boleh dilakukan. Ya, sehingga ini adalah alasan kenapa kemudian orang-orang Tsamud tidak mau beriman kepada Nabi Saleh. Sampai akhirnya ya Nabi Saleh setelah berdakwah mengajak mereka kepada tauhid, mereka nggak mau juga untuk beriman. Sampai akhirnya suatu hari orang-orang Tsamud sedang berkumpul di perkumpulan mereka. Kemudian Nabi Saleh datang kepada mereka untuk mengajak mereka kepada Islam, mengajak mereka kepada tauhid. Akhirnya ketika berdakwah, orang-orang dari kaum Tsamud mengatakan, wahai Saleh, kalau ajakanmu ini benar, bahwa engkau adalah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, berikan kepada kami bukti tentang hal tersebut. Kalau kamu benar, tolong keluarkan dari batu itu, jadi ada batu yang besar, ditunjuk oleh mereka, keluarkan dari batu itu seekor unta. Unta yang panjang, yang berwarna putih, dalam kondisi hamil 10 bulan. Tuh lihat, ini kurang ajarnya orang-orang Tsamud. Ya. Jadi meminta kepada Nabi Saleh sesuatu yang mustahil. Minta dikeluarkan unta dari dalam batu. Kalau meminta unta dari hutan, bisa aja, ya, unta dari dalam hutan gitu ya, atau unta dari mana? Dari satu tempat gitu ya. Ini dia minta dari dalam batu, keluarkan dari dalam batu ini unta, dan untanya bukan sembarang unta, dia pengen unta yang
putih yang panjang, kemudian dalam kondisi hamil 10 bulan. Usyara, naqatun usyara. Naqatun usyara itu hamil 10 bulan. Taib. Nah, ini kebiasaannya orang-orang kafir yang menentang para nabi dan rasul seperti itu. Suka nantang-nantang gak jelas. Ya coba kalau bisa begini, kalau bisa begitu. Emang dia gak mau beriman. Akhirnya yang dilakukan oleh Nabi Saleh adalah beliau sholat 2 rakaat, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memecahkan batu tersebut, keluarlah seekor unta yang sama persis dengan sifat yang mereka minta. Subhanallah. Keluarlah unta dari pecahan batu. Jadi batunya hancur, pecah. Kemudian tiba-tiba keluar unta yang sangat gagah, panjang, besar, dalam kondisi hamil 10 bulan. Ya, ini adalah mukjizat, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah tunjukkan dari nabi-nabi dan rasul yang diutus oleh Allah. Ya. Apakah mereka beriman? Sebagian mereka beriman, tapi kebanyakannya tidak beriman. Dan ini yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kisahkan juga ya dalam Al-Qur'an tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditantang oleh orang-orang kafir Quraisy. Ya, mereka mengatakan kepada Nabi SAW ketika Nabi mengajak mereka kepada Islam, mereka mengatakan, in kunta shadiqan fashaqqa lana al-qamara nisfain. Wahai Muhammad, kalau engkau jujur, kalau engkau benar tentang dakwahmu, tolong belah bulan ini menjadi 2 bagian. Ya gimana membelah bulan? Kalau membelah batu masih mungkin, ini membelah bulan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, ara'aitum in fa'altu wa anshaqqal qamar nisfain atu'minun? Apakah kalau aku melakukannya, kalau aku belah bulan ini menjadi 2, apakah kalian akan beriman? Mereka mengatakan, qalu na'am wa ma lana alla nu'min. Jelas kami akan beriman kepadamu. Bagaimana mungkin kami tidak beriman ketika bulan itu sudah terbelah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, fashaqqallahu al-qamara nisfain. Maka Allah pun membelah bulan itu menjadi 2. Ya, bahkan sebagian riwayat disebutkan bahwa gunung yang ada di Mekah, Jabal Abi Qubais, yang ada di samping Ka'bah, itu di tengah, kemudian bulannya ada di bagian kanan dan bagian kiri. Semuanya melihat tanda kekuasaan ini. Apakah mereka beriman? Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf? Tidak beriman. Mereka mengatakan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Qamar, iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Sesungguhnya hari kiamat ini telah mendekat dan bulan terbelah. Wa iyyaru ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Ketika mereka melihat tanda kekuasaan yang satu ini, mereka berpaling dan mengatakan sesungguhnya ini adalah sihir yang biasa dilakukan oleh Muhammad. Ya. Sehingga mereka tidak beriman. Nah, ini juga yang terjadi pada Nabi Saleh alaihi salam ketika beliau ya bisa mengeluarkan unta dari batu. Taib. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, inna mursilun naqati fitnatan lahum fartaqibhum wastabir. Sesungguhnya kami utus seekor unta kepada mereka sebagai fitnah, ujian bagi mereka, maka tunggulah mereka dan bersabarlah. Maksudnya tunggu, lihat apa respons mereka, apa yang akan mereka lakukan ketika unta itu sudah ada. Ya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menamakan unta ini dengan naqatullah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadhihi naqatullahi lakum ayah. Sesungguhnya ini adalah untanya Allah yang menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah dan bukti bagi kalian. Ya, dan ini adalah idhafatut tasyrif, penyandaran yang berisi tentang kemuliaan. Sama seperti masjid disebut dengan apa? Baitullah, rumahnya Allah. Ya. Maksud dari rumahnya Allah adalah
bahwa ini rumah yang disandarkan kepada Allah sehingga rumah ini adalah rumah yang mulia. Sama dengan naqatullah, ya, untanya Allah maksudnya adalah idhafatut tashrif. Unta ini memiliki kemuliaan karena disandarkan kepada Allah, dan Allah yang mengatakan bahwa itu adalah untanya Allah. Ya. Kenapa disebut dengan untanya Allah? Karena ada beberapa keistimewaan. Allah berfirman, "Fadharuha ta'kul fi ardillah wala tamassuha bisu'in fayakhudzakum 'adzabun alim." Jangan kalian tinggalkanlah, biarkanlah dia makan di bumi Allah dan jangan diganggu sedikit pun. Jika kalian melakukannya maka kalian akan mendapatkan azab dari Allah. Ya, jadi unta ini nggak boleh diganggu sama sekali, nggak boleh dihalang-halangi. Ya, harus dibiarkan begitu saja. Ini hukum Allah Subhanahu wa taala, peraturan dari Allah untuk sebagai fitnah, ujian bagi mereka. Ya. Dan juga harus dibiarkan makan, dibiarkan begitu saja. Ya, sehingga ada beberapa keistimewaan dari unta ini. Yang pertama, jadi unta ini adalah unta yang keluar dari batu. Unta yang keluar dari batu. Ya, jadi unta ini tiba-tiba muncul begitu saja. Kemudian yang kedua adalah unta tersebut muncul tanpa induk, ya, tanpa proses perkawinan. Kemudian yang ketiga, unta tersebut langsung besar tanpa ada tahapan pertumbuhan. Ya, kemudian yang keempat adalah bahwa unta tersebut langsung dalam kondisi hamil, dalam kondisi bunting 10 bulan. Ya, tanpa proses perkawinan. Kemudian yang kelima, unta tersebut tidak boleh dihalang-halangi. Kemudian yang keenam, unta tersebut, dan ini yang disebutkan oleh para ahli tafsir, mengeluarkan susu yang banyak, yang sekali perah itu dia bisa mencukupi seluruh kaum Tsamud. Sekali perah dia bisa mencukupi seluruh kaum Tsamud. Ya, sehingga ini adalah keistimewaan yang tidak dimiliki oleh unta-unta yang lain. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Hadhihi naqatun laha syirbun wa lakum syirbu yaumin ma'lum." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya unta ini minum di satu hari, ya, dan kalian kaum Tsamud minum di hari yang lain. Jadi di antara aturan yang Allah Subhanahu wa taala berikan tentang unta ini adalah bahwa satu hari orang-orang ngambil dari satu sumur, sumurnya kaum Tsamud. Di hari berikutnya nggak boleh ada yang ngambil dari sumur tersebut. Sumur itu buat siapa? Buat si unta minum. Ketika di waktu si unta ini minum, nggak boleh ada kaum Tsamud yang ngambil air dari sumur tersebut. Tapi gantinya Allah Subhanahu wa taala jadikan di waktu mereka tidak ngambil air di sumur, unta itu bisa diperah mengeluarkan susu yang bisa mengenyangkan seluruh kaum Tsamud. Faham antum ya? Sehingga ini keistimewaan, di satu sisi juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Thayyib, Allah juga berfirman, "Wa nabbihum annal ma'a qismatum bainahum kullu syirbim muhtadhar." Dan beritahukanlah kepada mereka bahwa air itu dibagi di antara mereka dengan unta. Setiap pihak berhak mendapatkan giliran untuk minum. Maksudnya satu hari unta, satu hari mereka. Thayyib. Jadi ini menjadi ujian bagi mereka. Ya, kemudian unta ini ketika dia digembalakan gitu ya, dikisahkan dalam kitab-kitab tafsir, ketika digembalakan kemudian dia datang ke satu lembah, maka hewan-hewan ternak yang lain itu takut kepada unta ini. Dan posisinya sekarang peraturan dari Allah adalah unta ini nggak boleh diganggu, harus dibiarkan begitu saja. Sedangkan hewan ternak mereka malah lari. Ya, akhirnya lama-lama yang tadinya mereka suka sama unta ini, hebat, bagus, lama-lama mereka bosan. Ini kekurangan ajaran kaum Tsamud. Mereka bosan dengan unta dari Nabi Saleh. Ya, mereka mau mengganggu, mau membunuh, tapi mereka takut azab Allah akan menimpa mereka. Akhirnya mereka membuat satu pertemuan. Orang-orang Tsamud, tokoh-tokoh mereka membuat satu pertemuan. Apa yang harus mereka lakukan terhadap untanya Nabi Saleh? Ya, sehingga mereka pun
berbeda pendapat, ya, apa yang harus dilakukan kepada unta ini. Sampai kemudian ada seorang wanita yang bernama Saduq bintul Muhayya. Wanita ini adalah wanita yang sangat cantik dari kalangan kaum Tsamud. Dia datang kepada seorang laki-laki yang bernama Misra ibnu Muhirrij. Misra ibnu Muhirrij. Kata wanita ini, aku bersedia untuk dinikahkan olehmu. Aku bersedia untuk dinikahkan olehmu. Tapi syaratnya adalah engkau harus menjadikan maharku adalah unta Nabi Soleh yang sudah mati. Unta Nabi Soleh yang sudah mati itu adalah maharku. Kurang ajar nih perempuan ya. Digoda laki-laki tersebut supaya menikahinya dengan syarat membunuh ontanya Nabi Soleh. Sebagian ahli tafsir, ya, sebagian buku-buku tafsir menyebutkan bahwa ada wanita yang bernama Unaizah. Wanita ini memiliki 4 orang anak dan anak-anaknya semuanya cantik-cantik. Wanita ini Unaizah, dia membuat suatu sayembara, barang siapa yang bisa membunuh untanya Nabi Soleh, maka dia boleh memilih untuk menikah dari 1 dari 4 anak-anaknya. Bebas memilih siapa. Sehingga muncullah seseorang yang bernama Qaddar bin Salif. Muncullah seseorang yang bernama Qaddar bin Salif. Kata Qaddar, aku yang akan menikahkan anakmu. Ya, jadi ini kisahnya ada 2 versi ya. Ada yang mengatakan versi yang pertama tadi, ada yang mengatakan versi yang kedua. Ada juga yang mengatakan bahwa mereka berdua ya berusaha untuk membunuh untanya Nabi Soleh untuk mendapatkan masing-masing wanita yang mereka inginkan. Faham antum ya? Sehingga sebagian kisah menyebutkan bahwa mereka berdua yang berusaha untuk membunuh unta tersebut. Sehingga laki-laki yang pertama Misra, yang kedua adalah Qaddar. Ya, mereka berdua pun datang ke tempatnya unta Nabi Soleh ketika sedang digembalakan di tanah lapang. Maka Misra pun mengambil anak panahnya dan menembakkannya ke unta tersebut. Sehingga terkenalah di kaki unta tersebut jatuh, kemudian datanglah Qaddar bin Salif, dia pun membunuh unta tersebut dengan pisau yang dia miliki, sehingga unta tersebut pun mati, dibunuh oleh siapa? Oleh Qaddar bin Salif. Ya, Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syams mengatakan idzim ba'atsa ashqaha. Ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka. Siapa maksudnya? Qaddar bin Salif. Ya. Thayyib. Kemudian dalam surat Al-Qamar ayat 29 Allah mengatakan fanadau sahibahum fata'ata fa'aqar. Mereka pun memanggil salah seorang dari mereka, lalu dia menangkap unta itu dan menyembelihnya. Siapa maksudnya? Qaddar bin Salif. Ya. Kemudian dalam surat Asy-Syams ayat 14 yang sudah kita hafal bersama, kata Allah, fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama 'alaihim rabbuha. Lalu mereka mendustakan Nabi Soleh dan menyembelih unta itu. Karena itulah Tuhan membinasakan mereka disebabkan dosa mereka, lalu Allah meratakan mereka dengan tanah. Ya, ikhwan, antum lihat dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa mereka kaum Tsamud itu telah menyembelih unta. Padahal yang menyembelih berapa orang? 1 orang. Tapi disebutkan bahwa kaum Tsamud yang menyembelih unta. Kenapa demikian? Para ulama mengatakan kalau ada satu kemungkaran yang dilakukan oleh orang lain, walaupun yang melakukannya 1 orang, tapi kalau yang lain mendukung, maka yang mendukung mendapatkan dosa yang sama seakan-akan dia melakukan kemungkaran tersebut. Nanti akan kita bahas di kisahnya Nabi Lut alaihi salam. Nabi Lut itu kita tahu bahwa dia diutus kepada kaum yang melakukan liwat, yang melakukan homoseksual. Istrinya Nabi Lut itu termasuk dari orang-orang yang diazab.
Bukan karena istrinya ikut nimbrung sama mereka, tapi istrinya ikut untuk mendukung kampanye homoseksual yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut. Paham antum ya? Sehingga istrinya Nabi Lut itu diazab sama Allah karena ikut mendukung. Sama halnya dengan orang-orang Samud ini. Semuanya diazab oleh Allah. Kenapa? Karena semuanya mendukung. Kata Allah, fakadzabuhu fa'aqaruha. Samud mendustakan Nabi Saleh dan membunuh atau menyembelih unta tersebut. Padahal yang membunuh satu orang. Tapi karena mereka semua bersekongkol, mereka semua mendukung, maka dianggap merekalah yang membunuh unta tersebut. Kemudian ya, mereka membunuh, menyembelih, lalu mereka mengatakan kepada Nabi Saleh, wahai Saleh, datangkanlah kepada kami ancaman yang engkau pernah ancam kepada kami. Itu melihat kekurangan ajaran mereka. Ya, ditantang oleh mereka Nabi Saleh supaya diturunkan azab kepada mereka sekalian. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'aqarun naqata wa'atau an amri rabbihim wa qalu ya Salihu tina bima ta'iduna in kunta minal mursalin. Mereka pun menyembelih unta betina itu dan mereka berlaku angkuh terhadap perintah Allah. Lalu mereka mengatakan, wahai Saleh, datangkan kepada kami ancaman yang engkau ancam kepada kami jika engkau benar-benar seorang Rasul. Maka Nabi Saleh pun mengatakan, tamatta'u fi darikum thalathata ayyam dzalika wa'dun ghairu makdzub. Kalau begitu bersukarialah kalian, berbahagialah kalian di rumah-rumah kalian selama 3 hari. Setelah 3 hari akan ada azab yang datang kepada kalian, wa'dun ghairu makdzub. Sesungguhnya ini adalah janji yang tidak mungkin dusta, yang pasti benar. Orang-orang Samud, mereka menantang Nabi Saleh. Ketika ditantang balik sama Nabi Saleh, kata Nabi Saleh 3 hari lagi kalian akan diazab, mereka justru malah ketakutan ya kawan. Sehingga mereka hidup dalam 3 hari yang paling menyiksa dalam seumur hidup mereka. Bayangkan, ini 3 hari lagi bakal datang azab. Dan itu pasti, kata Nabi Saleh, ini adalah satu kabar yang tidak mungkin dusta. Sehingga para ulama tafsir mengatakan bahwa di hari pertama, di keesokan harinya, wajah mereka menjadi kuning. Karena saking takutnya terhadap azab yang akan mendatangi mereka. Itu hari pertama penantian. Di hari kedua, wajah mereka menjadi putih. Udah gak ada darah lagi. Ini sebentar lagi azab bakal turun. Kemudian di hari ketiga pun, Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka dengan gempa yang sangat besar dan suara yang sangat dahsyat. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa akhadhatuhumur rajfatu fa asbahu fi darihim jathimin. Karena apa yang mereka lakukan, mereka pun ditimpa dengan gempa, maka bergelimpanglah mayat-mayat mereka di tempat tinggal mereka. Ya, Allah turunkan gempa bumi. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menyambarkan petir kepada mereka. Allah mengatakan fa akhadhathumus sa'iqatu wa hum yanzurun. Mereka pun disambar petir dalam keadaan mereka menyaksikannya. Ya, sehingga mereka menyaksikan bagaimana azab itu datang kepada mereka. Mereka menyaksikan bagaimana mereka ya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat lain Allah menyebutkan bahwa selain gempa dan petir yang menyambar mereka, mereka juga diperdengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala suara yang sangat dahsyat. Ya, suara guntur yang sangat dahsyat yang menjadikan mereka itu sangat takut dan mati karena saking kerasnya suara tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa akhadhal ladzina dzalamu sayhatu fa asbahu fi diyarihim jathimin. Kemudian suara guntur itu menimpa orang-orang yang zalim sehingga mereka mati bergelimpangan di rumah-rumah mereka. Ya, sehingga ketika siksa Allah itu tiba, mereka benar-benar tidak berdaya. Yang tadinya sok-sokan, sombong, menantang Nabi Saleh, maka mereka pun sirna dengan segala
kesombongan mereka. Allah mengatakan famastata'u min qiyamin wa ma kanu muntasirin. Mereka tidak mampu untuk bangkit dan juga mereka tidak mendapatkan pertolongan. Sehingga hancurlah kaum Tsamud. Dan hancurlah kaum 'Ad, sehingga dengan ini tidak ada lagi orang-orang Tsamud dan orang-orang dari kalangan 'Ad. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Najm, kata Allah Subhanahu wa taala, wa annahu ahlaka 'adanil ula wa thamuda fama abqa wa qauma nuhim min qabl innahum kanu hum azlama wa atgha. Dan sesungguhnya Allah yang telah membinasakan kaum 'Ad yang pertama, wa thamuda fama atgha, dan begitu juga fama abqa, dan begitu juga kaum Tsamud, tidak ada seorang pun yang ditinggalkan hidup. Dan juga kaum Nuh sebelum mereka, sungguh mereka adalah orang-orang yang zalim dan orang-orang yang paling durhaka. Ya, sehingga dengan ini kita telah menyelesaikan kisah Nabi Nuh dan bagaimana Allah membinasakan kaumnya, kemudian Nabi Hud dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala membinasakan kaumnya, dan juga Nabi Saleh dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala membinasakan kaum Tsamud. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi yang mulia, yang kisah-kisahnya sangat menginspirasi, terdapat nilai-nilai keimanan yang sangat tinggi, dan Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Ibrahim adalah orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau disebut dengan Khalilur Rahman, seorang Al-Khalil yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah kisah-kisah Nabi Ibrahim akan kita sampaikan dan kita pelajari pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kalau ada yang mau bertanya, saya persilahkan ya.